membuat tampilan web. Nah, untuk episode pertama ini atau part 1 ini kita akan membuat tampilan login terlebih dahulu. Nah, kenapa kita membutuhkan login? Karena agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke web kita, atau juga bisa agar kita bisa membedakan mana user biasa dengan mana itu admin. Nah, yang pertama kita kemarin kan sudah membuat yang namanya database. Coba kita cek. Sebelum kita mengecek menggunakan localhost, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa exam kita telah aktif ya. Nah, exam kita telah aktif. Nah, di sini saya sudah aktif, maka saya bisa memanggil ke akun adminnya. Nah, kita sudah punya database-nya di sini. Ini. Nah, ini kita ada 3 tabel di mana ada tabel admin, tabel user, tabel wisata. Nah, terus yang selanjutnya kita akan membuat web menggunakan kode igniter. Nah, kode igniter ini merupakan framework untuk mempermudah kita membuat web. Nah, selain kode igniter ini, kita juga bisa menggunakan namanya Laravel atau framework lainnya. Nah, kita yang lebih mudah aja kita menggunakan kode igniter. Kalian bisa download kode igniternya di sini. Nah, sini di kodeigniter.com. Nah, kalian bisa klik menu download. Kita akan menggunakan kode igniter 3 ya, karena kode igniter 4 ini termasuk versi baru. Jadi saya juga belum tahu exam saya support atau tidak ke kode igniter 4, makanya kita menggunakan kode igniter 3 aja. Sama aja kok, lebih stabil di kode igniter 3 karena ini sudah stable atau udah agak lama. Nah, ini bisa aja langsung di save ya, langsung di save. Nah, ukurannya hanya 2,6 MB. Nah, setelah selesai downloadnya, kita sekarang pergi ke tempat dimana hasil downloadan tadi. Nah, kita ada di, kalau tempat saya ada di software project, itu ada di mana? Ini dia. Terus kita ekstrak. Nah, di sini ada beberapa folder, ada beberapa file dan folder. Kita blok semua, kita cut atau copy ke folder exam kita, terus htdocs. Nah, di sini kita buat tabel lagi, namanya wisata. Kita buka folder wisata, kita pastekan di folder wisata tersebut. Setelah itu, kita buka folder ini, atau kita akan mengedit membuat webnya itu menggunakan text editor. Kalian bisa menggunakan Notepad++, kalian juga bisa menggunakan kode editor Sublime Text, Visual Studio Code ataupun Atom. Nah, saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini kalian bisa di sini klik open folder ya, open folder. Nah, kalau saya agar yang project saya tidak hilang, saya akan menambahkan folder aja. Nah, ingat ya, kalian nyarinya di exam htdocs, langsung kita cari folder wisata. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat web,
ada beberapa konfigurasi di dalam kode emitter yang perlu diperhatikan sebelumnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, folder yang akan kita ubah itu ada di folder application. Nah, sistem ini saya harap kalian tidak mengotak-atiknya, karena ini sistem yang sudah dibuat oleh programmer atau developer CI itu sendiri, kecuali jika kalian ini nantinya ada keamanan yang ingin kalian tingkatkan, baru kalian bisa bermain di sistem ini. Nah, sekarang kita akan bermain di folder application ini. Nah, untuk user guide ini hanya sebatas dokumen-dokumen saja. Kalian bisa belajar otodidak juga dari situ. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasinya terlebih dahulu dengan cara buka file folder config. Kita cari file config. Sini. Nah, di sini di base URL ini, maksud dari base URL ini URL atau link yang akan kita panggil. Nah, karena kita menggunakan localhost, maka kita tuliskan di sini http://localhost/wisata. Nah, save. Kita coba cek localhost wisata. Nah, kenapa punya saya tidak bisa? Karena saya sudah mengedit portingnya, atau udah membuat port baru di localhost, sehingga harus ditambahkan /2 8080. Mungkin di tempat kalian langsung bisa ya jika localhost/wisata. Coba, kita save dulu. Save. Nah, kita tambahkan di sininya 8080. Nah, jika berhasil, kalian akan tampil seperti ini. Nah, terus selanjutnya buka file autoload. Nah, di folder config ya, masih di folder config, cari file autoload. Biasanya ada di paling atas. Terus kita cari libraries. Nah, kita cari libraries. Nah, ini kita isi dengan database, session, lupa, session tanda petik 1 ya, jangan lupa. Ini kan karena berbentuk array, jadi di setiap satu tanda petik ini berarti itu menunjukkan bahwa ini adalah satu file, satu data. Terus ada form_validation. Nah, ini untuk memvalidasi loginnya nanti. Nah, kemudian masih di autoload, kita cari helper. Nah, ini dia. Ini kita isi dengan URL. Nah, URL itu apa? Agar kita bisa memberikan porting URL, atau kita bisa memanggil URL atau file-file itu di bisa saling terkait. Nah, misalnya gini, wisata index.php/ misalnya login. Nah, ini karena kita belum buat file login ya. Nah, jadi ini tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau URL-nya tidak di porting, nanti tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya akan
seperti tadi yang kita ini. Nah, halaman localhost. Nah, di sini halaman login tidak ditemukan. Nah, ini karena kita tidak memporting URL-nya. Terus yang kedua, selanjutnya kita coba cari file database ya. Yang autoload ini udah selesai, kita boleh tutup. Kita save dulu, baru kita tutup. Terus kita buka file database masih di dalam folder config. Nah, ini untuk mengupload database-nya. Nah, username-nya kita default saja, root. Terus passwordnya kita kosongkan saja. Nah, database-nya kita lihat, database yang kita buat apa namanya tadi, Wisatala. Nah, di sini juga kita kasih Wisatala. Nah, sudah itu kita save ya, kita save. Database ini ya tidak akan bisa langsung kita lihat perubahannya karena kita nanti akan membuat tampilannya terlebih dahulu, tidak akan langsung berhubungan dengan database ya. Tutup. Nah, setelah konfigurasi tadi sudah selesai, sekarang kita akan coba membuat sebuah controller atau membuat logika atau pemanggilan file-filenya nanti. Itu ada di mana? Ada di folder controller ini. Nah, di folder controller ini kita buat file dengan nama login .php. Nah, seperti ini. Terus kita ketikkan ini fungsiku tanda tanya php definite. Sebenarnya untuk lebih mudahnya kita bisa mengcopy dari file yang sudah ada. Ini file bawaannya, ini bisa kita hapus nanti atau kita bisa kita edit. Nah, sebenarnya untuk yang ini, yang atas ini akan sama di semua file controller ya. Ini akan sama di semua file controller. Kita bisa copy aja langsung ya biar lebih cepat. Paste. Nah, ini. Nah, baru kita buat kelasnya. Kelasnya itu nama kelasnya disesuaikan dengan nama filenya. Misalnya kelas login extend itu maksudnya kelas login ini merujuk ke file file apa gitu, rootnya apa. Nah, rootnya itu kita ke ci underscore controller. Nah, kurung kerawa. Di sini kan kita akan buat namanya konstruk itu fungsinya untuk menempatkan semua set pengaturan misalnya pemanggilan model. Nah, pemanggilan data dari model ini biasanya yang berhubungan dengan database ataupun pengaturan lainnya kita nanti akan berada di konstruk ini. Selanjutnya kita buat public function underscore construct. Terus parent, maksudnya induknya itu apa, induknya itu kita pakai construct. Nah, di sini
kita nantinya kita akan memanggil model atau memanggil database yang ada di folder model ini masih kosong ya, belum ada. Nah, dengan cara nanti kita buat filenya dengan cara $is tanda panah seperti ini, means dulu, atau strip tanda panah, load maksudnya untuk mengeload atau untuk mengambil atau load model dari mana. Tanda panah lagi, kita meload data dari folder model dengan terus kita isikan dari folder itu file apa yang akan kita ambil. Nah, nanti kita akan ambil file, kita kasih nama aja nanti admin mungkin ya, admin. Nanti kita buat di folder modelnya. Nah, setelah itu, inilah fungsi utama yang bakal ditampilkan di browsernya nanti. Jangan lupa save ya. Setiap ada perubahan kalian save biar tidak lupa. Setelah ini kita akan buat function atau fungsi utama yang akan dipanggil atau sebagai root utama yang akan dipanggil oleh browser. Apa itu? Index. Nah, nanti kan browser itu akan membaca dari atas function construct ini apakah ada pengaturan atau tidak, nanti akan dilanjutkan di index. Index ini akan dibaca atau akan dikenali pertama kali oleh browser. Misalnya public function index yang kurung. Nah, ini apakah yang ada di dalam yang ada di dalam indeks ini? Yang ada di dalam indeks ini yaitu berupa algoritma atau logika kita terhadap apa yang akan kita tampilkan. Nah, karena kita di sini ingin membuat login, maka semua perintah-perintah atau semua program-program yang berhubungan dengan login, misalnya mengecek username di database, mengecek mengecek kebenaran password, mengecek atau fungsi-fungsi tombol, itu nanti berada di controller ini, itu yang ada berada di dalam fungsi index. Atau bisa juga di sini hanya mengeload tampilannya saja juga bisa. Kita nanti buat function baru, misalnya sininya function login seperti ini misalnya. Ini bisa juga. Berarti di indeks ini hanya mengeload tampilannya saja. Tapi biar kita tidak terlalu banyak, kita langsung aja dalam indeks ini aja. Nah, if this admin ID yang misalnya jika adminnya sudah login sebelumnya, sudah diketahui dia sudah login, maka dia akan langsung masuk ke dashboard atau tampilan utamanya, maka dia akan langsung masuk, tidak perlu login lagi. Langsung redirect ke dashboard,
jika nanti memang session itu atau orang yang akan masuk itu sudah terdaftar, maka dia akan langsung ke dashboard. Sininya tambah lagi else. Jika belum, else-nya itu, jika else-nya itu akan mengecek this validation this form validation set rule. Apa aja sih yang mau kita validasi dari form login itu? Misalnya username, karakter lainnya bisa username, misalnya kita mau bahwa username ini wajib diisi, jadi tidak boleh kosong dia nantinya. Sama lagi, kita akan this form validation set rules password jangan lupa tanda petik satunya ya. Bisa aja kita tambah di sininya, misalnya min atau minimal panjang, tapi sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan di sini ya, karena kan kita hanya membuat login standar aja dulu. Nanti untuk selanjutnya bisa kita membuat validation yang lebih bagus lagi. Nah, terus di bawahnya, nah di sini pengecekannya this form validation set require div plus alert danger type margin 3 pixel. Ini untuk memberikan pesan error nantinya jika misalnya validasi ini tidak dilakukan. Kita
buat satu lagi. Ini dimaksudkan pesan ini ketika validasi ini tidak dilakukan atau tidak diisi, maka akan menampilkan peringatan peringatan ini dengan validnya, maksudnya apa yang tidak diisi, misalnya username tidak diisi, maka misalnya username harus diisi. Nah, gitu. Ini kurang tegas dengan tanda seru. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pengecekan validasinya. Mungkin nanti kita kasih pesan aja ya, pesan komentar seperti ini agar kalian paham. If is form validation run, jika form validation dijalankan benar atau true, kalau bisa besar ya, sebenarnya kecil juga bisa, pakai kecil tapi kita dibiasakan pakai yang besar aja. True, true, username, variabel username is input atau memasukkan, ketika variabel username dimasukkan post username true, benar, dalam keadaan benar. Terus password this input password true. Sini kita akan cek
this admin. Kita cek ke model admin atau ke sini ya, kita ngecek ke sini. Cek login, dimana di dalam file admin nanti itu ada function namanya check login, dimana di situ adalah sintak-sintak atau pemanggilan database-nya. Check login. Kita tadi ada di tabel admin ya. Cek login. Apa ya database kita tadi? Kita lihat dulu database kita, namanya admin. Terus koma array username kita nanti akan disamakan username yang ada di sini ya. Nah, username ada di sini dengan yang ada di variabel ini. Name try lagi. Sebentar. Password dolar password. Sorry, kita ini password gini. Jadi koma. Nah, ini akan kita buat kondisionalnya lagi. Jika checking jika checking tidak sama dengan false for each, maka akan for each atau for mengulang checking akan mengulang kembali pengecekannya ya, mengulang kembali pengecekannya. Session data space-nya array dimana dalam array ini memiliki beberapa file atau nilai. Yang pertama itu ID apps. Kita samakan ID kita samakan dengan yang di database, itu ID admin.
ID admin. Jangan lupa huruf besar kecilnya ya, koma, username apps, username password apps password. Maaf, sebentar. Kita just laptop dulu. Sudah. Di dalam tabel itu kan kita hanya mengecek ID, username, sama password. Meskipun di dalam database-nya kita memiliki email. Sebenarnya email ini bisa dipakai, juga bisa enggak. Tapi kita biar tidak ribet, kita pakai dua aja, username sama password aja. Jangan lupa titik koma. Terus kita akan mengeset session datanya ini, mengeset session datanya. Dengan cara this session set install user data. Session data. Nah, titik koma, kita redirect ke dashboard jika berhasil ya. Dashboard. Nah, kita udah kan. Nah, tadi kan if nih, if kita mengecek jika checking tidak sama dengan false, atau sebenarnya bisa diganti dengan sama dengan true. Nah, kita sekarang buat else-nya, maka akan dilakukan pengulangan pengecekan ke database. Sekarang bagian else-nya, else data kurung siku atau apa ini sebutnya, saya juga kurang tahu. Seperti ini ya, bukan Kurawa. Error, jika terjadi error ya, jika terjadi error maka akan menampilkan pesan, sama seperti tadi ya, yang tadi pengecekan di sini kita akan menampilkan pesan. Tapi ini jika pesan ini ditunjukkan jika data yang dimasukkan itu salah. Kalau tadi kan di sini kan pesannya itu ketika nilai username dan password itu tidak diisi akan menampilkan ini, file field harus diisi kan. Nah, sedangkan yang di bawah sini, ini menunjukkan pesan jika salah satunya salah. Biasanya kita nanti
akan biasanya password ya yang ini, tapi kita akan buat untuk keduanya aja. Header header class header class kenapa ini merah ya? Oh iya ini. Nah, ini harusnya ada di sini. Use. Penegasan dan tanda seru kita sekarang. Sudah, jangan lupa titik komanya. Jadi jika nanti username atau password salah, maka akan menampilkan pesan data error ya. Terus Jin data. Terus, nah ini tadi kan jika validasinya benar atau berhasil. Sekarang jika else-nya jika validasinya tidak berhasil, itu akan menampilkan halaman login kembali. Sekarang kita buat sekarang ini udah selesai sampai sini ya untuk loginnya. Nah, sekarang kita buat model adminnya, di mana di folder seperti ini. Pilih apakah ada yang salah. Satu problem ini sepertinya admin ini ya, karena kita belum buat ininya ya.
coba aja kita buat dulu ya, kita buat dulu di model dengan nama filenya admin.php. Sini itu sama kayak tadi ya. Nah, sama ininya tetap, tapi kelasnya itu kita manggil kelasnya admin. Ingat, kelasnya itu disamakan dengan nama filenya admin extend. Extend itu maksudnya dia berada atau dia keturunan dari mana? Karena ini kan model ya, berarti kita keturunan dari model CI underscore model. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita buat yang tadi login ini pengecekannya. Kita buat function int spasi ya, int return, maka akan mengembalikan this session user data ID. Ingat ID-nya ya. Jangan lupa di save. Nah, ini untuk loginnya tadi. Sekarang kita buat fungsi untuk cek loginnya. Yang mana tadi? Cek login. Nah, ini untuk ini. Kita akan minta untuk mengecek username, data yang dimasukkan di tampilan login tadi dengan data yang ada di database. Function cek login, apa yang dipanggil situ? Pertama, table apa yang dipanggil? Yang kedua, nilai pertama. Terus yang kedua, nilai kedua. Maksudnya ini kan nanti tabelnya itu apa, nama tabelnya, terus nilainya apa. Di sini username dan di sini password. This db select bintang. Maksudnya ini kan di database ini kita ada query namanya select ya, select bintang nama tabelnya apa. Nah, untuk di CI cara penggunanya seperti ini ya, bisa langsung select bintang bla bla bla, itu juga bisa, tapi kita lebih mudah seperti ini. This db from dari table apa namanya, table where first satu
field 2 is db. Limit 1, maksudnya aktif ya, maksimal limitnya itu adalah 1. Query this db get atau mengambil ya, get apa yang diambil? Yang diambil tuh nilai dari field 1 dan field 2 ini, maksudnya nilai username dan nilai nilai passwordnya. Jika if query num row atau row ya, kita mencari berdasarkan row, dengan 0 atau kosong, sorry sama merah, ini sama dengan kosong. Nah ini lupa. Nah ini maka return mengembalikan nilai false ya, nilai kosong. Else jika pengecekan menurut row-nya itu 1 atau ada, maka dia akan mengembalikan return query, langsung mengembalikan nilai ya. Aduh, sorry. Nah, nanti kita cek ya, apa yang ini nih masalah ada di ini data ini kita kurang koma ya. Nah, udah. Nah, sekarang kita tinggal ke bagian view. Modelnya udah selesai ya. Jadi tampilan modelnya tadi hanya seperti ini. Ini untuk login ya, belum untuk yang lainnya. Ini untuk loginnya dulu. Nah, sekarang kita ke view-nya. Di view kita buat file namanya sorry. Di view kita buatnya namanya login.php. Nah, di sinilah kita akan mencoba membuat tampilannya. Jika dikontrol tadi untuk logikanya, di model ini untuk menghubungkan ke database-nya, query database-nya di model, di view ini bagian tampilannya. Tampilan ini kita akan bermain dengan HTML ya di sini. Dan nah, di sini ada beberapa, ada head dan body. Nah, kita nggak akan membahas satu-satu ya. Nanti lain kali aja akan coba buat tutorial baru lagi untuk pemahaman HTML. Sekarang kita untuk langsung aja membuat tampilan login aja. Sini di title atau judul yang ada di atas sini ya, dengan nama misalnya mau apa, maaf, SPK wisata. Nah, misalnya SPK wisata.
Nah terus sebentar. Ini kita akan memanggil bootstrap. Fungsinya bootstrap itu apa? Bootstrap itu untuk membantu kita memperbaiki tampilan, mempermudah tampilan itu dengan cara link, atau kita akan mengalingkannya dengan bootstrapnya. Link rel, akhirnya kita kalau di Visual Code itu enak, tinggal link. Nah ini kita pilih namanya CSS. Nah langsung menjadi seperti ini. Untuk hurufnya ini ya bisa diganti dengan filenya, atau diganti dengan file CSS atau file bootstrapnya. Nah, tapi kita nggak akan manual seperti ini ya. Kita akan coba langsung cari di bootstrapnya, di bootstrap. Nah sini di download. Nah kita akan langsung pakai yang bootstrap CDN, jadi kita nggak usah ribet-ribet buat nyimpen offline-nya atau file-filenya agar tidak memenuhi penyimpanan kita. Tapi kelemahannya jika kita pakai yang ini, komputer kita harus terhubung ke internet, jadi semua tampilan-tampilan yang dipanggil dari bootstrap ini itu akan tampil kalau kita pakai internet. Kalau tidak ya nanti akan polos ya, putih kayak seperti ini, atau bukan cuma hanya tulisan-tulisan saja ya. Sini ini kita hapus yang tadi ketika tadi kita udah copy kan, drag. Nah ini ada tombol copy, klik aja, terus sini kita pastekan. Nah seperti ini. Nah, kita save. Nah kalian juga sebenarnya bisa buat buat CSS sendiri jika mungkin ada tampilan-tampilan yang menurut kalian kurang cocok dengan cara seperti ini. Nah seperti ini. Nah kalian ikutin saja dulu ya. Sorry. From in text box.
Kita sudah membuat CSS tambahannya atau untuk nanti tampilan-tampilan tambahannya ya, kemungkinan mungkin ada di Bootstrap ini, mungkin ada tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi kita bisa membuatnya sendiri di sini ya. Kalian bisa menambahkannya sendiri atau menggunakannya sudah ada di Bootstrap. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal membuat bagian yang ada di body ini. Selain untuk atribut-atributnya atau apa-apa aja yang bakal kita terapin di webnya nanti. Nah, sekarang kita nih buat bagian badan web atau buat yang namanya nah di sini nih kita buat sini header, terus tulisan tulisannya, nah, itu berada di body ini. Di body ini yang pertama kita harus membungkusnya terlebih dahulu menggunakan kontainer. Kontainer itu jadi kayak seperti box atau kotak, jadi nanti ada ukuran tersendiri kontainer. Nah, kontainer ini cara seperti ini. Kalau di kode editor lain mungkin gini ya, di kelas sini kontainer. Nah, tapi untuk kalau di Visual Studio Code ada cara lebih mudah. Nah, di titik ini maksudnya kelas ya, titik itu kelas, tapi jika ini itu ID. Nah, kita buktikan titik kontainer. Nah, kita mau membuat kelas dari Bootstrap yang namanya kontainer. Nah, titik ini namanya kelas. Nah, tapi kita mau membuat kelas kontainer dari Bootstrap. Nah, enter. Nah, jadi seperti ini tulisannya kelas sama aja kan. Nah, tadi kalau misalnya pakai tanda hashtag itu id-nya misalnya seperti ini, div container. Nah, dia bakal jadinya ID. Nah, kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang kelasnya aja. Jika kalian ingin tahu bedanya kelas sama ID, mungkin kalian bisa pelajarin CSS lebih lanjut nantinya ya. Nah, terus kita akan tambahkan sedikit di CSS Bootstrap ini dengan style kita. Misalnya ukurannya terlalu besar nih, kita bisa tambahkan sendiri. Margin atau batas atasnya itu 50 pixel aja. Nah, terus kita akan bungkus lagi di div-nya ini menggunakan row. Div seperti tadi titik row. Nah, ini setelah row kita bungkus dengan kolom. Div titik col sm small 6. Jadi dengan ukuran kolom yang berukuran 6. Nah, dengan ukuran 6 dan juga mediumnya 4, lengthnya ukuran besarnya atau offsetnya, medium offsetnya col set 4. Nah, seperti ini
kita di sini panggil oh iya kan tadi kita ada di sini kan ada errornya ya. Nah ini nih error ini kita kita buat dulu aja sininya. Di sini nanti ada kotak. Nah di atasnya ini kalau bisa di error itu tampilan pesan errornya ada di dalam kotak itu. Yang cari gimana? PHP aduh PHP if set di situ saja jika memanggil error baru dia nanti akan muncul. Error. Nah setelah itu kita sini kita pakai gambar ya. Nah, kita pakai gambar ataupun enggak juga nggak apa-apa sih. IMG oh ya kita bungkus dulu aja, kita bungkus supaya rapi. Kita bungkus dulu di jadi di kontainer ini kita bungkus lagi dengan raw, kita bungkus dengan kolom. Nah kita bungkus lagi dengan akun. Jadi misalnya ini ada ini kontainer. Nah di sini tuh row. Nah di sini ada kolom. Nah di dalam kolom ini khusus untuk akun. Nah gitu. Jadi untuk error ini nanti di luar akun ya. Nah, kita bungkus lagi dengan kelas yang tadi kita buat, yaitu mana tadi akun wall, akun wall ini ya, ini Pak ya. Nah ya dalam kelas akun wall ini baru kita panggil ng dot profile ya betul. Kita pakai sumber gambar yang dari internet aja ya. User logo. Nah kita pakai yang agak bagusan dikit, kalau bisa yang transparan ya. Coba ini nah kita salin alamat gambar, terus kita tampilkan di ini ya, di src ini. Bisa atau tidak ya, biasanya itu harus ada ekstensi png nya. Kita download aja ya, download kita taruh di c sem htdocs wisata. Nah di sini kita buat folder baru namanya aset.
Terus kini kita buat lagi folder namanya IMG. Nah, dalam sini kita taruh situ. Sini baru kita panggil. Gimana cara panggilnya? Dengan cara php echo base URL. Nah, tadi jika di auto tadi URL kita sudah panggil, dia nggak bakal bisa manggil base URL ini. Assets tadi tanpa img, terus nama ininya image apa tadi namanya, image png. Terus ini titik koma seperti ini. Mudah-mudahan bisa ya. Dari sininya kita buat formnya, form sign in. Actionnya kita arahkan ke sini, kita arahkan ke sini ya, kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke controllernya. Gimana caranya? Sama kayak tadi di RSC tadi, yaitu dengan cara seperti ini. Ini seperti ini, php echo base URL. Nah, seperti ini. Terus bedanya, nah, pemanggilannya ada di luar. Kalau tadi kan di dalam, sekarang pemanggilannya di luar. Index.php slash login. Nah, itu. Kemudian nanti kita coba ya. Kembali di method, post. Nah, karena kan nanti kita kan di sini kan kita pakainya mana tadi ini post ya, bukan insert tapi kita punya post, maka di sini juga kita harus metode itu berbentuk post. Terus di dalam form ini juga, ada yang namanya child atau anak form, yaitu form group. Nah, form group ini kita ambil dari Bootstrap. Nah, baru di dalam form group ini kita panggil input titik form control dengan tipe teks ya. Untuk ini untuk username-nya dulu. Terus username-nya atau name-nya atau file yang bakal kita kirim dengan nama username. Nah, placeholder kayak nama burem di
inputannya itu. Tulisnya ada tuh segini, masukkan username Anda. Autofocus itu buat jadi autofocus ya, jadi autofocus. Nah, di sini kita juga panggil errornya juga, error itu ya, error username-nya PHP. Jadi kalau misalnya tadi kan kita kan di sini buat apa namanya, pengecekan validasi nih, file ini nanti akan disesuaikan dengan mana yang kosong. Ini cara seperti ini. Form error username. Jadi ketika misalnya username kosong, maka field ini akan diisi dengan username. Seperti itu. Terus satu lagi, kita buat lagi form grupnya, form group, baru kita input tag. Lupa ya, di sini teksnya kita kasih password ya. Di sini inputannya berupa password. Kelasnya juga masih sama, yaitu form control name-nya password, sama placeholder-nya masukkan password Anda. Kalau ini kita tidak usah buat autofocus ya, karena ini kan password. Terus sama, kita juga akan menampilkan mengisi file errornya ketika kolom password ini kosong. Error password. Nah, setelah itu kita sekarang buat buttonnya. Kita buat buttonnya, button BTN. Nah, selain kelas BTN, kita mau manggil ukuran buttonnya juga dengan BTN warnanya. Bisa BTN warning juga bisa. BTN namanya BTN login. Nah, BTN login itu akan mengirim ID ya, mengirim ID dengan nama BTN login. Setelah itu nanti akan di submit. Di tipe ini itu maksudnya
button itu akan berfungsi sebagai apa? Submit, reset, atau apa itu ya. Masuk, nah bisa login, bisa masuk sini, terserah ya. Nah terus setelah itu kita akan buat kayak chatbot kecil-kecilan, yaitu tentang, biasanya kan ada kan ingatkan saya gitu, atau mungkin gak usah ya, ini aja mungkin ya. Ini aja dulu. Kita cek dulu sebenarnya ada apakah ada oh iya, kita lupa untuk ininya, javascriptnya kita belum ya. Oh iya, belum javascriptnya, baru JS nya. Kita panggil aja script sebelum body ya, script c https. Terus sebenarnya kalian bisa dapat dari sini jQuery CDN. Sini. Di sini kita pakai yang ini sepertinya 35. Ya mungkin ya kita pakai ini aja. Set. Terus ada satu lagi yang namanya cloud for. Nah, coba kita cari. Udah, saking gak cloud for-nya, kita coba cari. Nah, di sini kita coba cari. Kita cari yang ajak aja, yang ajak lips jQuery. Ya. Kalian bisa mencarinya di pencarian ya,
biasanya kalau saya tidak ketemu kalau di pencarian. Coba kalau kalian cari kemungkinan ada, coba ya. jQuery jQuery, nah ini dia ketemu. Copy, kita taruh di sini di bawahnya ini. Lupa, kita buatin dulu script, nah langsung nih pastekan di sini. RC, nah pastekan di sini. Save. Nah, saya di sini kita belum bisa manggil ya. Nah, masih ada yang error nih. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Tapi ini masih ada yang error. Control login 15 get. Coba kita cek. Login 15. 15 apa tadi ininya? Orange. Get mana tadi ya, login. Kita cari get. Atau oh ya mungkin di sini. Oke, sebentar, dimana ya yang salah ya? Ya di sini kita kurangin ya. Nah, ini udah berhasil, coba kita cek. Nah, betul kan? Udah berhasil. Udah jadi. Tinggal kalau nah kan kosong nanti akan ada error seperti ini. Username harus diisi, password harus diisi, misalnya username-nya. Untuk kita ngecek, jadi cek loginnya masih error method admin cek login nomor 30 di nomor 30. Nah di sini cek apa yang error, method admin. Method admin. Kalau ini kita buat jadi A besar, coba ya, coba cek login. Coba kita copy. Oh, ini cuma cek login, sedangkan di sini tuh cek. Ini kita ganti aja ya yang di modelnya, yang ada di model admin, kita cek itu kita ganti seperti ini aja ya.
ininya tetap kecil berarti. Kita coba sekali lagi. Nah, username dan password salah tuh kan. Kenapa? Karena nggak sesuai yang ada database. Nanti ini kita isi ya di sini ya. Nah, misalnya sekarang kita isi di sini. ID-nya biarin, username-nya misalnya Adele, passwordnya 123456678 di kita. Oh, ini email ya, ini email adele@gmail.com. Nah, ini baru 123456678, kita buat MD5. Coba bisa atau enggak, coba kita cek. Adele, masih salah. Pengecekannya masih salah ya. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Password masih salah. Database-nya tadi kita udah tadi kita pakai yang bisa tabel admin. Sepertinya confidence. ID-nya ID admin. Oh ya, sepertinya ada di ID-nya juga. Kita cek lagi sini. Terus kita coba di config-nya, di database-nya bisa tala sudah betul, di autoload-nya, di libraries-nya, database sudah. Di helper-nya juga sudah. Coba kita cek lagi. Ada
Oke, tetap admin ID karena di VC-nya kita manggilnya ID baru absnya ID admin. Jadi dia nggak mengecek ke sini ya, dia nggak ngecek ke login sini, dia nggak ke sini tapi dia langsung ke sini. Apa yang salah? Kita teliti dulu apa yang salah. Sepertinya ada yang salah. Dia nggak ngecek ke sini ya, dia ngecek langsung ke apa namanya, langsung ke sini dia, jadi lewat ini. Oh iya, kita ada yang lupa ternyata. Kan kita kan tadi input database-nya ini menggunakan MD5 ya, atau enkripsi, kita enkripsi. Jadi halnya kita di sini juga eh, kita deskripsi atau kita membukanya agar bisa dibaca, agar bisa dibaca oleh program. Nah, coba kita cek sekali lagi. ADL 1234568. Nah, sudah berhasil kan? Kita harus menuju dashboard. Nah, dashboardnya ini belum. Nah, besok kita part selanjutnya kita akan coba buat dashboardnya. Oke.